Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Miss? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, ketemu lagi dengan Miss Devi. Hari ini kita masuk ke tema 3, subtema 3, yaitu ayo cintai lingkungan. Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Kemudian kita juga akan belajar karya seni montase. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membacakan doa sebelum belajar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kamu bisa buka buku kamu di halaman 95, open your book, page 95. Oke, tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya tidak semua orang memperhatikan hal ini. Nah, jadi tumbuhan sama hewan itu kalau terawat dengan baik, manfaatnya itu bagi kita juga dan juga bagi banyak orang lain. Contohnya apa, Miss? Nah, misalkan kalau tumbuhan itu tumbuh dengan subur di depan rumah kita. Ya karena kita rawat setiap hari, kita siram, kita beri pupuk. Nah, manfaatnya untuk kita apa? Kita juga bisa menghirup udara segar, ya kan? Oksigen yang kita hirup itu segar, rumah kita menjadi asri, nggak gersang. Nah, itu masih bagi kita, belum bagi orang lain, ya karena. Nah, begitu juga dengan hewan. Kalau misalkan hewan itu kita rawat dengan baik, kita bersihkan kandangnya, kemudian kita bersihkan diri dia sendiri seperti kita mandikan dia. Nah, otomatis dia terhindar dari penyakit. Nah, kalau dia selalu sehat, kita juga selalu sehat, ya karena kalau hewan itu sakit, maka virusnya juga akan menyebar ke diri kita. Nah, di situ ada teks, ayo kita baca. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyelusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Nah, pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Nah, pemandangannya yang sangat indah. Nah, di ujung jalan mereka berjumpa dengan seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung yang kemudian akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya si Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Nah, ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Nah, ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Oke, Pak Jajak bercerita bahwa daun itu banyak campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak. Ditumpuk dan didiamkan sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Nah, pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen Pak Jajak. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Jajak ini adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga, ya karena sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Nah, jadi dari pertualangan si Dayu itu, Dayu dan teman-teman semakin peduli lingkungan tentunya, ya kan. Kalau ada sampah yang berserakan atau daun-daun berserakan, ia kumpulkan. Kemudian bisa ia kasih ke Pak Jaja untuk dibuat pupuk kompos. Kalau misalkan Dayu tidak ingin mengolahnya sendiri. Nah, kemudian kamu juga memiliki cerita petualangan yang seru mungkin, ya karena kamu punya cerita petualangan yang seru. Nah, misalkan pengalaman kerja bakti. Nah,
menanam pohon di sekitar rumahmu atau di saat liburan ke rumah sanak saudara kamu, Nak. Nah, kebun Pak Jaja tadi subur, kemudian panen melimpah karena tadi menggunakan pupuk kompos, kemudian hewan ternaknya sehat dan gemuk. Nah, karena dikasih makan setiap hari oleh Pak Jajak. Nah, hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi dari hasil ternaknya tadi ya, Nak. Nah, sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Kemudian, semua keberhasilan itu ada hasil kerja keras Pak Jajak karena merawat tumbuhan dan hewan. Jadi, tadi itu sudah menjelaskan juga ya, Nak. Hewan dan tumbuhan akan memberi manfaat bagi kita jika kita merawatnya dengan baik. Oke. Nah, ayo amati gambar berikut. Nah, berikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Nah, jadi ini ada beberapa gambar. Akan kita bahas mana hewan yang terawat dan tidak terawat. Oke, kalau nomor 1 menurut kamu hewan terawat atau tidak terawat itu, Nak? Oke, hewan terawat, Miss. Iya, betul. Yang nomor 2, hewan terawat atau tidak? Iya, terawat, Miss. Yang nomor 3, tidak terawat. Kenapa, Miss? Karena tengok daun-daunnya pada layu ya kan, pada ke bawah dia. Oke, yang keempat, terawat, Miss. Iya, terawat. Oke, yang kelima, terawat atau tidak? Tidak. Karena tumbuhannya sudah layu. Bahkan kering itu tumbuhannya. Nah, kemudian yang kelima, ini gambar terawat atau tidak terawat? Oke, tidak terawat, Miss. Karena dia memperoleh makanan dari tempat sampah mungkin, atau dia memperoleh makanannya sendiri. Kalau dia hewan yang terawat, tentunya kita yang memberinya makan. Nah, ayam ini terawat. Iya, terawat, Miss. Alhamdulillah dia gemuk karena dikasih makan. Ini tumbuhan yang terawat, Miss. Iya, tumbuhan yang terawat karena dia tumbuh dengan subur. Daunnya juga merka-merka ya, Nak. Oke, ini juga hewan terawat. Ini tidak terawat. Kenapa? Tengok tumbuhannya layu ya, Nak. Ini terawat. Tidak. Oke, ini terawat. Iya, terawat. Ini terawat. Tidak, karena apa? Tengok tuh daun-daunnya ada yang coklat. Berarti karena daun-daunnya sudah kena hama ya, Nak, kering. Ini terawat. Tidak, karena cabenya pada kering. Ini terawat, Nak. Oke, terawat. Alhamdulillah, Miss. Terawat. Nah, ini juga hewan yang terawat. Nah, jadi kita juga sudah melihat beberapa gambar hewan yang terawat dan tidak terawat, tanaman dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Oke, nah, menurut kamu dari gambar tadi bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat, Nak? Oke, akan kita bahas. Nah, tumbuhan yang terawat yaitu tadi tumbuhan yang terawat itu yaitu Miss, dia tumbuh dengan subur ya karena kemudian daunnya merkah-merkah, tidak ada yang layu. Kemudian kalau hewan yang tumbuh yang terawat itu dia gemuk, dia tidak kurus ya karena dia selalu diberi makan dan diberi minum. Nah, bagaimanakah sikap kamu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Mungkin saat kamu berjalan di luar atau di depan rumah kamu, ada tumbuhan atau hewan yang terawat dan tidak terawat. Nah, bagaimana sikap kamu? Oke, tumbuhan, Miss, saya memulai untuk merawatnya. Oke, baik. Alhamdulillah, kamu ambil tumbuhan itu, kemudian kamu mulai untuk merawatnya. Dengan cara apa? Dengan cara kamu memberi pupuk, kemudian dengan kamu menyiramnya, kemudian menyiramnya setiap hari, bisa 3 kali sehari atau 2 kali sehari, pagi dan sore ya, Nak. Nah, kemudian hewan.
Nah, kalau misalkan kamu menemukan di luar itu ada hewan yang tidak terawat atau kucing mungkin yang baru melahirkan atau mungkin kucing yang sendirian dia tidak ada hmm, induknya, nah boleh kamu ambil. Nah, saya mau memulai untuk memeliharanya. Masya Allah, Alhamdulillah besar pahalanya ya nak. Nah, kemudian setelah kamu meliharanya dengan cara apa? Oke, kamu memandikan hewan tersebut. Iya, baik, alhamdulillah. Kemudian kamu memberikan makan dan minum untuk hewan itu, Masya Allah. Kemudian kamu juga membuatnya tempat tinggal yang layak agar dia tidak dimangsa oleh hewan buas lainnya. Oke, jadi sikap perbuatan di atas adalah salah satu sikap peduli lingkungan ya nak, yang harus senantiasa kita tumbuhkan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur kita atas nikmat Allah yang Maha Esa sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungan kita ya nak. Oke, nah kamu sama teman kamu sudah mencoba untuk menjaga lingkungan. Nah, jadi terapkan semangat cinta lingkungan di rumah kamu ya, nak. Nah, kemudian jadi merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan ya kan, nak. Nah, sudah beberapa bulan ini Ibu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya. Nah, jadi ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya terhadap lahan kosong itu tadi. Nah, jadi Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman, ya, menanam tanaman di lahan kosong. Nah, Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide tersebut. Masya Allah. Oke, bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Nah, dapatkah kamu menyebutkan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Nah, setiap orang itu berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Jadi, ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan, nak? Oke, nah mulailah dari cara yang bisa kamu lakukan di lingkungan kamu ya nak, dengan membuang sampah dengan membuang sampah pada tempatnya ya. Mungkin itu diawali dengan itu. Oke. Nah, kita masuk ke montase. Nah, mungkin selama ini kamu belajar kolase ya nak, yaitu kolase tuh menempel bahan-bahan bisa dari bahan-bahan dari alam ataupun biji-bijian. Nah, jadi apa itu Miss montase? Oke. Jadi montase adalah sebuah karya yang dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Nah, gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Nah, biasanya gambar tersebut diambil dari majalah atau koran. Jadi, montase ini yaitu kita menggunting beberapa gambar itu yang ada di majalah atau koran. Kemudian kita padukan gambar tadi sehingga menghasilkan gambar baru. Oke, gambar baru yang bermakna ya nak. Jangan kamu asal tempel-tempel gambar tersebut tapi tidak memiliki makna. Nah, seperti ini contohnya. Jadi ini merupakan hasil karya montase yang diambil dari beberapa majalah ataupun koran, kemudian menghasilkan sebuah gambar baru ya nak yang bermakna. Oke, bagaimana cara membuat montase? Nah, kita lihat. Pertama, alatnya itu gunting. Kemudian bahannya majalah, koran, gambar yang akan dijadikan montase, kemudian kertas HPS atau karton, kemudian lem box atau lem kertas. Nah, langkah-langkahnya potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase.
Kayak misalkan mau badannya atau kepala yang berbeda. Kemudian gunting gambar tadi yang kamu rasa itu cocok untuk kamu ambil. Kemudian tempelkan gambar pada buku gambar atau HPS tadi yang sudah kamu siapkan. Kemudian kamu lem. Nah, lihat hasil montase yang kamu buat seperti apa. Oke, mungkin sampai di sini materi Miss. Nah, ini Miss punya latihan. Oke, nomor 1, tuliskan cara mencintai lingkungan, ya nak. Oke, kamu isi ini kolom-kolomnya ya nak. Kemudian yang kedua, kamu buat sebuah karya montase. Nah, kamu buat sebuah karya montase yang bertema mencintai lingkungan ya nak. Jadi kamu dapat ambil gambar-gambar tersebut dari majalah-majalah bekas yang ada di rumah kamu ataupun koran. Kemudian kamu padukan sehingga menghasilkan satu gambar yang bertema mencintai lingkungan. Oke, mungkin hanya ini yang dapat Miss sampaikan. Lebih dan kurang Miss mohon maaf. Kepada Allah Miss mohon ampun. Oke, let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.